Anda masih bersama kami di laporan khusus Pemilu 2024, saya Pascal Siswari. Saudara, dari hitung cepat dan exit poll atau survei pasca pilih, Litbang Kompas menampilkan angka yang lebih tinggi buat pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka dibanding dua pasangan calon lain. Para calon sebelumnya sudah menggunakan media sosial dalam kampanye dan sosialisasi untuk menjaring suara termasuk pasangan Prabowo Gibran. Hasil hitung cepat dan exit poll atau survei pasca pilih Litbang Kompas hingga kini menampilkan suara unggul bagi pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah upaya dalam 3 bulan kampanye menaikkan elektabilitas sudah dilakukan, termasuk menggunakan media sosial. Tak cuma Prabowo Gibran, dua kontestan pilpres lain juga menggunakan media sosial. Dalam sebulan terakhir, Anies Baswedan aktif di TikTok selain media sosial lain seperti Twitter atau X. Sementara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dan pendukungnya juga ramai di TikTok. Bahkan konten joget gemoy Prabowo menjadi tren lewat TikTok. Penggunaan media sosial di Pilpres 2024 menurut peneliti Litbang Kompas efektif menaikkan elektabilitas hingga menjadi unggul dibanding kontestan lain. Masifnya penggunaan media sosial. Dalam hal ini aplikasi-aplikasi media sosial yang populer ya. Makanya sekarang juga muncul istilah pop politics ya. Jadi penggunaan media-media yang populer untuk kampanye-kampanye politik, sehingga mereka menampilkan kontestasi politik ini dalam wajah yang lebih populer, dalam wajah yang lebih acceptable buat kelompok usia muda. Ini juga sejalan dengan tren bertambahnya pemilih usia muda ya. Bagaimana yang kita tahu, pemilih milenial itu ada sekitar 54%, 53% dari 204 juta pemilih di pemilu 2024. Di masa-masa yang lalu penetrasi itu mungkin lebih lambat melalui media-media konvensional, televisi, kemudian juga koran majalah, kemudian juga percakapan sehari-hari. Tetapi sekarang sistem masuknya informasi ke masing-masing personal, dalam hal ini adalah para pemilih, itu sedemikian cepat dan sedemikian personal. TikTok hingga kini menjadi media sosial yang paling diminati. Tak cuma generasi pemilih muda, namun juga generasi di atasnya. Total pengguna TikTok di Indonesia dalam 2023 mencapai 167 juta orang. Artinya, lebih dari 60% penduduk Indonesia yang mencapai 278 juta orang pada 2023. Keunggulan Prabowo Gibran dalam hitung cepat Litbang Kompas hingga hari ini menjadi penanda bahwa cara berkampanye telah berubah dari media konvensional seperti televisi, radio, dan media cetak ke media yang bersifat personal. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk membahas apa saja sebenarnya yang sedang trending di media sosial selama 1 hari terakhir dan juga selama pemungutan suara pada 14 Februari kemarin, pagi ini kami sudah bersama Co-Director Monash Data dan Demokrasi Research, Ika Idris. Mbak Ika, selamat pagi. Pagi. Oke, terima kasih sudah bergabung untuk kita ngobrol-ngobrol sebenarnya apa sih yang jadi trending selama pemungutan suara kemarin 14 Februari? Ini kita disclaimer dulu kalau Monash ngeliatnya di tidak semua platform ya Mbak? Jadi khusus untuk trending topik memang kami capture di Twitter karena nanti bisa dilihat jumlahnya itu melebihi jumlah postingan di platform yang lain. Oke. Jadi memang jumlah penggunanya sedikit tapi usernya paling aktif. Nah, kalau kita lihat di sini di 1 hari kemarin sampai jam 8 malam ya, ini pengguna postingan di Facebook, original post ya, maksudnya kita nggak ambil yang komentar-komentar, itu sampai 122.000 post. Tapi kalau di X, ini juga kita buang yang retweets-nya, itu dia sampai 225.000 original posts. Jadi memang jumlahnya lebih sedikit misalnya dibandingkan Facebook, tapi penggunanya jauh lebih aktif.
dibandingkan dengan Facebook berarti. Betul. Berarti karena kalau lihat juga postingnya sampai 2 kali lipat perbedaan jumlahnya ya, Betul, di Facebook betul, dan juga X. betul. Oke, artinya Monash melihat apa saja yang banyak jadi percakapan di X nih selama mungkin pemungutan suara kemarin Mbak pada 14 Februari. Jadi yang kita pantau itu ada 4 ya sebenarnya. Jadi kita pantau masing-masing paslon dengan memasukkan kata kunci di setiap paslon dan juga sebenarnya event pemilu itu sendiri. Nah, kalau ini kita ambil di across platform kecuali TikTok. Karena TikTok memang API-nya masih buat Amerika Utara dan Eropa ya. Nah, jadi di sini, semua platform artinya? Jadi di sini kami ambil online news. Blogs, terus juga Instagram, Facebook, Twitter itu kita ambil semua dan memang kalau kita lihat itu jumlahnya ada sampai 1,2 juta mention atau postingan ya. Yang organik berarti ya Mbak tadi? Atau Iya betul, semua? betul. Yang udah kita keluarkan retweets dan komennya. Ya. Nah kalau di sini sebenarnya jadi sekitar totalnya itu ada 1,1 hampir 1,2 juta postingan ya. Nah, tapi memang yang paling banyak itu bisa sekitar 480 ribuan atau 42% itu dari 01. Yang mention 01. Ini berarti yang garis berwarna yang garis biru ya, Mbak ya? Yang garis ini warna biru. pasangan calon nomor 1. Betul. Betul. Nah, yang selanjutnya sekitar 380 ribu atau 100 ribu lebih sedikit itu 02 memang. Dan yang paling sedikit itu sekitar 250 ribu postingan atau sekitar 22% itu 03. Nah yang menarik memang kalau kita lihat ini kan ada peak trending, ada yang turun lagi gitu ya. Nah kalau 01 ini memang ketika saya lihat tren-tren percakapan itu konsisten postingan-postingan yang mendukung 01 gitu ya, memberikan berarti semangat dari gitu ya. Pagi dari 14 Februari dini hari sampai jam 8 malam tadi. Betul. Betul. Nah, kalau yang 02 ini ada kalau bisa dilihat kan ada naik, terus ada naik lagi tinggi banget gitu ya. Nah, ternyata ini sempat naik di siang hari itu karena ada waktu event Pak Prabowo berenang. Berenang di rumahnya, terus diwawancara sama media gitu ya. Nah terus dia jauh lebih tinggi lagi ketika memang sudah ada pendukungnya yang ke GBK ya. Ke Istora Senayan. Istora Senayan. Untuk pidato kemenangan. Betul. Udah ada. Jadi itu naik di situ, naik banyak. Tapi memang ada juga yang sebelum di Istora itu yang paling tinggi ya, paling puncak. Nah, tapi sebelumnya tuh ada juga masuk postingan pendukung Amin sebenarnya yang menunjukkan bukti kecurangan, tapi dia memention paslon nomor 2. Karena kan keywordsnya kita nama-nama paslon kan. Nah. Yang nomor 3 ini dia naik tapi eventnya itu sebenarnya dipicu ketika Ganjar membuat statement apakah kalian percaya kalau suara saya cuma segitu gitu. Jadi ini berarti yang di puncak sekitar pukul ini ya Mbak ya, yang setelah ini? Betul. Setelah itu sebelum jam 15 ya. Jadi di antara jam 12 sampai jam 15 gitu. Kira-kira ada statement di situ terus naik di sana. Mungkin kita bisa ke slide selanjutnya ya. Ini tadi pergerakannya memang yang paling banyak kalau di media sosial adalah 400 ribuan untuk 01 lalu diikuti 02. Ini berarti ketika 14 Februari kemarin ini topik-topiknya yang cukup banyak dilihat. Jadi jadi topik-topik itu kita clustering kata-katanya berdasarkan kedekatan kata. Jadi misalnya menulis kata kecurangan pemilu. Kecurangan pemilu itu paling sering dituliskan dalam satu postingan dengan kata-kata apa. Nah gitu ya, yang kata-katanya berdekatan terus kita kelompokkan. Nah kalau di sini dilihat misalnya yang paling besar kan memang kecurangan pemilu. Jadi topik kecurangan pemilu, tolong gitu ya gue tweet. Jadi ini tolong tweet kalau ada kecurangan pemilu. Jadi ajakan untuk mengawasi dan intinya memonitor lah jika terjadi kecurangan pemilu.
Nah, yang kedua ini memang ada 02 menang ya. Jadi karena kan memang sudah ada hasil quick count gitu ya. Jadi memang trending yang kedua adalah 02 menang. Lalu selanjutnya ini ternyata ada masalah suara di TPS gitu ya. Jadi memang ada ketika kendala di TPS gitu ya. Dan juga ada misalnya 5 tahun ternyata ini maksudnya berkaitan dengan hasil pemilu. Yang menarik juga ini dari tadi malam ya, ini memang kita lihat soal yang di TPS 54 itu. Jadi yang ada di TPS 54 itu ada beberapa surat suara yang ternyata sudah dicoblos untuk paslon tertentu. Oke, di TPS 54. Di TPS 54 gitu. Termasuk ya. kan ini ada yang atasnya Mbak 09 di TPS. Iya, jadi memang maksudnya itu ternyata udah ada dicoblos, tapi terus ternyata juga barangkali itu kayaknya nama TPS-nya deh. Oke. Oke. Jadi sebenarnya kalau secara umum ini kita bergeser dulu, Mbak Ika. Karena dari sinilah didistribusikan ke Kita bisa retail, ke supermarket, ke daerah dari Pasar Induk Cipinang. Sehingga saya ingin pastikan beras yang ada di sini ada, tersedia, jumlahnya cukup, dan saya melihat melimpah. Melimpah. Hah? Ya, supply itu karena memang panennya belum masuk. Yang dari produksi dipanen belum masuk ke pasar. Distribusinya juga terganggu di urusan banjir di Demak, di Grobogan itu mempengaruhi. Tapi saya kira sudah diselesaikan lewat pengiriman dari Bulog juga ke daerah, Bulog ke Pasar Induk Cipinang. Saya kira akan nanti dilihat, saya kira dalam seminggu 2 minggu ini beras akan sedikit turun. Sambil nunggu panen. Kalau panen rayanya datang lagi pasti juga beras. Ya. Hah? Apanya? Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras, tidak ada hubungannya sama sekali harga. Karena justru ini yang bisa mengendalikan, karena suplainya lewat bantuan sosial ke masyarakat, sehingga justru itu menahan harga tidak naik. Kalau enggak justru melompat. Ini rumus supply dan demand. Kalau suplainya diberikan dan terdistribusi dengan baik, otomatis harga akan terkendali. Pak, pengusaha minta headnya untuk dinaikkan, Pak, katanya Pak. Pengusaha retail minta headnya dinaikkan, Pak. Belum ada pembicaraan mengenai itu. Sudah, pokoknya pasar minta berapapun beri. Daerah minta berapapun beri. Baik yang SPHP maupun yang komersial. Beri. Barangnya ada. Ya ini negara ini besar, kita harus tahu ya. Dan berpulau-pulau. Kalau distribusi kadang terhambat, yang itu yang diselesaikan. Kalau itu kan tidak semuanya gitu loh. Makanya langkahnya di Jakarta, Pak. Nah ini tadi kita cek sudah melimpah di sini, kemudian dari sini kan akan terdistribusi ke retail-retail, terdistribusi ke pasar-pasar di tradisional, terdistribusi ke toko-toko, ya dari sini, ke daerah juga. Ini hari ini kan sudah kita cek tadi sudah melimpah, ini tinggal mendistribusikan ke pasar, ke retail, pasar mobil, ke pasar-pasar yang ada di daerah semuanya. Ya. Ya. Cek langsung ke ini ke gudang-gudang yang dimiliki oleh pedagang. Cek.
Satu hari setelah pemilu, Presiden Joko Widodo langsung memantau stok beras yang diklaim sebenarnya aman stoknya. Hanya saja kenapa ada kelangkaan di beberapa toko retail karena terhambat salah satunya bencana banjir di beberapa titik sehingga membuat dari tempat produksi belum bisa sampai, ada kendala karena adanya bencana banjir. Dijanjikan 1-2 pekan kondisi akan kembali normal. Kita nanti jeda sejenak saudara. Usai jeda kami masih akan berbincang melihat per pasangan calon apa saja sebenarnya yang menjadi topik pembahasan tertinggi di media sosial. Jangan kemana-mana, laporan khusus pemilu 2024 akan segera kembali. Laporan khusus pemilu 2024 masih bersama Co-Director Monesh Data dan Demokrasi Research, Ika Idris. Mbak Ika, kita ngobrol lagi terutama soal per paslon berarti. Tadi kita udah lihat trendingnya, ini per paslon kita langsung saja ke pasangan 1. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, apa yang paling banyak muncul? Jadi kalau kita lihat, nah di sini ada yang fading, ada yang trending ya. Nah kalau kita lihat memang yang paling banyak ini soal quick count gitu ya. Terus juga masih ada tagar-tagar misalnya Amin menang telak, Amin win the election gitu ya. Kali ini kan dari pagi ya. Lalu juga ada pendukung Amin, ada mari mengawal suara di TPS dan mari menunggu sampai KPU selesai melakukan penghitungan. Nah cuma jadi di topik ini yang kami ambil tuh sebenarnya frase, hashtag sama emotion. Nah yang menarik, ini ya icon-icon ya yang dipakai ini ternyata ada yang menangis gitu ya, ada yang jari, ada yang ketawa gitu. Itu juga tertangkap dan ada owl ya karena dia akan pakai strategi gitu ya di Twitter. Nah, lalu di sini yang trending ini misalnya ada Jawa Timur tuh karena ada di 2 lokasi di Jawa Timur tuh menang ya kan suara Amin. Lalu di sini juga ada misalnya menuju ke TPS pemilu serentak. Jadi memang masih intinya ini masih optimis lah kalau misalnya kita lihat. Jadi mereka masih mari kita kawal suara tunggu sampai selesai dan menang mari kita lihat gitu ya. Oke, ini dari pasangan 1. Kita lihat pasangan 2 apakah agak mirip? Ini adalah trendingnya. Nah kalau di sini trendingnya jadi kalau kemarin barangkali sebelum pencoblosan ini dirty vote sama close the door trending tuh ya kan karena kan ada video Pak Prabowo di close the door terus ada dirty vote gitu ya. Nah ternyata itu udah mulai nggak trending. Yang trending itu sekarang sebenarnya quick count karena kan menurut quick count unggul ya. Unggul. Lalu tapi di sini yang nomor 2 ini adalah icon skeptis ya. Oke. Ya kan itu ini cukup tinggi ya, Mbak, nomor 2 nomor 2. Ini dia skeptis gitu ya. Lalu ada Mas Gibran. Nah ini karena kemarin juga ada Gibran memberikan dalam sambutannya saya 3 bulan lalu bukan siapa-siapa. Nah, merespon itulah kira-kira. Merespon itu ya. Ada yang suka, ada yang enggak kalau kita lihat di tweetnya gitu. Nah, lalu juga ada berkaitan dengan suara sah gitu ya. Mari kita nunggu sampai suara sah dan tagar pemilu juga ada. Tapi kalau kita lihat yang mulai trending ini adalah lagi-lagi berkaitan dengan bukti kecurangan. Jadi kalau barangkali kita lihat memang ada kayak mari kita tunggu, mari kita kawal. Nah di sini udah ada bukti kecurangan. Ada juga yang nangis gitu ya. Yang nangis ini kalau dari sampai kemarin sore kalau kita lihat the whole seluruh percakapan, memang moodnya kemarin itu banyak icon nangis nomor 1 tuh di sore hari. Itu secara umum ya Mbak ya? Secara umum, kalau kita ngambil keywords cuma pemilu. Jadi ini crying face itu nomor 1. Nah tapi sekarang kalau kita lihat per paslon ini tetap ada, cuma memang jatuhnya untuk di sini skeptis dan bukti kecurangan. Jadi kayaknya di tengah selebrasi keunggulan di quick count, kita nggak bisa memungkiri ada isu ini ya. Yang muncul di media sosial. Betul. Kita lihat di pasangan 3. Ini trendingnya. Nah kalau ini trendingnya memang nangis ya.
Lagi-lagi selalu ada ya sedih. di setiap Kayaknya ini paslon tadi ada. suara sedih supporter melihat hasil quick count untuk pasangan Ganjar Mahfud ya. Ya wajar lah barangkali karena jagoannya ini. Lalu tapi yang trending nomor 1 itu memang coblos Ganjar Mahfud. Memang itu karena dari pagi ya. Indonesia yang lebih baik juga itu karena dari pagi kita kumpulkan datanya. Lagi-lagi memang di sini ada hasil quick count. Nangis itu nomor 4 ya trending, dan Blue Heart itu juga menunjukkan barangkali masih sama ya moodnya I don't know, mungkin nggak nyangka gitu ya dengan hasilnya. Tapi ya di sini juga ada, kalau kita lihat lucu deh, misalnya Prabowo makan gratis. Jadi Malah sudah masuk mulai ya. ada menagih janji-janji. Oke, kita misalnya ada unggul 02, jangan lupa nih janjinya ya kan, makan gratis dan segala macam. Oke, ini tadi dari 3 pasangan calon, tapi kita mau lihat juga nih Mbak Ika, sebenarnya feel-nya tuh apa sih, negatif atau positif sih, itu dilihat juga nggak oleh Monash? Oke, jadi ini kita sebenarnya kita pantau dari September itu adalah ujaran kebencian sama polarisasi sebenarnya. Nah, cuma untuk hari ini kami ambil cuma 1 minggu ya. Tapi Sebelum pemilu ya Mbak? Sebelum pemilu. Yang dari September itu sebenarnya udah kita rilis ya. Nah, yang ini kalau teman-teman lihat emotion distribution, dan ini khusus kami ambil di Twitter aja ya. Tapi sebenarnya kita memotret di Facebook, Twitter, dan Instagram untuk ujaran kebencian dan polarisasi. Oke. Jadi kita bikin pemodelan, otomatis semua masuk. Nah, cuma kalau Twitter itu memang paling banyak emotionnya adalah happy. Karena ini masih berkaitan pas pagi-pagi itu kita melihat netizen itu masih optimis bahwa ini adalah celebration. Ini kan pesta ya pemilu kan, jadi masih happy. Tapi memang lalu ada yang kedua itu adalah ini 58%, yang anger itu sekitar 22%. Jadi udah mulai ada barangkali isu-isu kecurangan itu. Lalu ada sadness yang warna biru gitu ya, diikuti dengan ketakutan. Nah, ketakutan itu kita lihat misalnya ketakutan kalau nanti ternyata presiden yang terpilih ternyata memang Prabowo gitu ya. Itu ada seperti itu. Bahkan di pagi hari di jam 12-an itu ada kayak tren mau pindah negara yang kayak gitu-gitu. Oke. Nah, mari kita lihat hate speech distribution ya. Jadi hate speech distribution ini yang merah ini sekitar 8%, kalau saya nggak salah, ini nggak kelihatan ini. Nah, tapi kalau polarisasi itu sekitar, lebih besar ya? Iya. Oke. Jadi ujaran kebencian itu sebenarnya kan gini, marah itu bisa, tapi belum tentu dia mengandung sebenarnya ujaran kebencian. Jadi ujaran kebencian ini yang toksik kita ambilnya, pemodelan kita. Nah, kalau yang polarisasi ini kita lihat yang memang tingkat ketidaksepakatannya tinggi, dan ini jauh lebih tinggi daripada ujaran kebencian. Oke. Nah, polarisasi yang kita pantau itu sebenarnya paling tinggi. Jadi di antara polarisasi politik, polarisasi ekonomi, polarisasi agama, dan polarisasi etnis, itu yang paling tinggi sebenarnya polarisasi politik. Kalau pemilu sebelumnya kan polarisasi agama. Betul, ini sekarang malah politik. Malah polarisasi politik. Kita punya data lain berarti Mbak, ini kan kita udah lihat ada hate speech, ada polarisasi. Nah, yang kali ini adalah emotionnya berarti. Nah, ya ini jadi emotion yang berkaitan dengan tiap paslon gitu ya. Ini diambil pada tanggal? Ini masih 7 sampai 14 Oke, ini semua sepekan Februari, sebelum ini sepekan gitu ya, sepekan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat yang trending topik sebenarnya ada kesenangan, ada kesedihan gitu. Tapi kalau kita lihat suasana sepekan terakhir gitu, emotionnya itu banyaknya sebenarnya happy. Happy karena masih sisaan dari debat terakhir, ya kan? Lalu ada optimisme untuk ikut serta dalam pemilihan umum ya. Kalau kita lihat pagi itu sebenarnya semuanya optimis gitu ya, semuanya optimis dan antusias ya, optimis dan antusias, pergi ke TPS untuk mencoblos. Betul. Oke, ini berarti kegembiraan yang muncul. Kita geser satu lagi Mbak Ika untuk melihat datanya, tapi kita akan melihat dulu ada informasi terbaru. Megawati Soekarno Putri ini sedang pergi atau sedang ada di Kebon Siri. Kita akan lihat saudara dan kita pantau.
Megawati Soekarno Putri sedang sampai atau sudah sampai di Kebon Siri untuk berkumpul di rumah pemenangan pada siang hari ini, saudara. 1 hari setelah pemungutan suara selesai dan hasil-hasil hitung cepat atau quick count juga sudah keluar dengan angka rata-rata hampir 90%. Data yang masuk sampai pukul 11:15 waktu Indonesia Barat. Kemarin setelah pemungutan suara selesai, tim pemenangan dari Ganjar dan juga Mahfud juga sempat berkumpul. Nah, ini apa yang akan di agendanya? Kita langsung sapa nih Putu Trisnanda ada di Kebon Sirih. Putu, jadi apa agendanya hari ini untuk siang hari ini karena Megawati juga sudah hadir di Kebon Sirih? Oke, nanti kita akan coba kembali ke Niputu Trisnanda, tapi kita langsung membahas lagi soal trending tadi. Kita geser langsung ke data berikutnya. Ini setelah melihat, ini yang terakhir berarti ya Mbak ya? Atau kalau mau kita coba ke slide sebelumnya lagi, kita mundur sebentar. Oke, kita coba lihat yang ini dulu Mbak. Ini baik. Polarisasi. Oke, ini data sebelumnya. Oke ya. Jadi sebenarnya gini, ini memang happy gitu ya, gembira. Apalagi barangkali kemarin ada keunggulan di situ. Tapi jangan lupa kalau emosi selanjutnya itu adalah marah dan sedih, gitu ya. Nah ini juga paling tinggi di 02. Maksudnya ini ketika postingan itu ada kata Prabowo Gibran gitu ya, itu juga postingan-postingan yang ternyata emotionnya adalah marah, emotionnya juga sedih gitu ya. Dan kalau kita lihat love yang paling tinggi Ganjar gitu ya, Ganjar Mahfud nomor 3 gitu ya. Dan kalau ketakutan itu lagi-lagi nomor paslon 02. Jadi memang reaksi dari pengguna Twitter berkaitan dengan hasil yang kemarin itu macem-macem banget. Tapi memang fokusnya tentu ada di 02 yang sejauh ini unggul dari dalam hitung cepat. Meskipun kita tetap akan kembali menunggu hasil resmi dari KPU. Ini yang sudah digambarkan apa yang terjadi di media sosial. Tadi dari angka-angka juga sudah muncul yang sudah dihimpun oleh Monash University. Mbak Ika, kita harus akhiri sampai di sini obrolannya. Tapi terima kasih karena sudah memberi gambaran apa sebenarnya yang jadi perbincangan dari masing-masing pasangan calon, dan semoga ini memang menjadi sebuah bentuk mengawal pemilu yang bersih dan nanti siapapun presiden yang terpilih kita kawal juga kinerjanya. Baiknya, terima kasih. Makasih Mbak sudah bergabung di Kompas pada hari ini. Sampai ketemu Mbak, sehat selalu. Makasih. Dan saudara, laporan khusus pemilu 2024 masih akan kembali usai jeda, jangan kemana-mana.